Kalau ada yang mengasih uang, Terima percayalah, saja. itu terima saja. Tapi kalau yang ngasih uang itu Anda anggap tidak akan mungkin memimpin dengan baik, Dengan baik, jangan diterima. Udah nggak zaman lah. Betul. Orang yang pintar, kemudian dia senang, nggak Nggak ditarik. dipakai. Orang yang nggak ngerti apa-apa, diambil. Ya Oke. udah, nggak jalan-jalan. Iya. Sudah berapa tahun dan berapa kali ganti pemimpin. Cirebon juga begitu saja. Begitu juga. Tidak ada perubahan yang berarti ya, Dok ya? Tidak ada perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat para pemirsa dimanapun berada. Kembali bertemu bersama The Leader dengan saya Yoyon Indrayana. Para pemirsa, saat ini saya bersama narasumber yang sangat luar biasa kegiatannya dan kesibukannya. Tokoh masyarakat yang saya pikir sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Cirebon, Dr. Edial Sanip. Baik Pak, selamat pagi. Assalamualaikum Ya. Apa kabar Pak Dokter? Waalaikumsalam, baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, ketemu lagi. Ya. Ini luar biasa. Pak Dokter, saya dengar Pak Dokter itu kan banyak sekali kegiatannya ya. Tidak saja dalam bidang kesehatan, tetapi juga dalam bidang sosial kemasyarakatan, olahraga, dan seluruh gitu ya Pak Dokter ya? Betul. Nah, saya ingin Pak Dokter sedikit cerita tentang kegiatannya seperti apa aja dan di mana saja Pak. Ya. Enggak apa-apa Pak. Baik, pemeriksa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Edial Sanip, spesialis jantung dan pembuluh darah, dan saat ini sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Cirebon, sekaligus sebagai Ketua PMI Kota Cirebon, dan saat sekarang juga sebagai Wakil Dekan Fakultas Kedokteran UGJ Cirebon. Polres Gunung Jati ya Pak ya? Iya, Universitas Gunung Jati, Cirebon, dan juga punya klinik sendiri dan juga praktek di beberapa rumah sakit. Rumah sakit apa aja Dok? Rumah sakit Pertamenda dan Rumah Sakit Permata Cirebon. Oke. Dan beberapa kegiatan lain sosial juga saya geluti, dan alhamdulillah saya bisa membagi waktu. Jadi kegiatannya di samping beberapa klinik dan rumah sakit tadi itu juga kegiatan olahraga juga ada Olahraga juga ya. Seperti apa? Saya mantan ketua Formi Cirebon. Formi sekarang namanya. Apa itu Dok? Dulu namanya Formi, Forum Olahraga masyarakat ini, rekreasi masyarakat Indonesia. Sekarang dirubah dengan Kormi. Dan itu adalah olahraga non prestasi. Semua olahraga yang di luar prestasi apapun namanya, itu di bawah Formi sekarang. Dan dulu sebagai ketua, sekarang sebagai penasehat. Juga sebagai penasehat daripada Klub Jantung Sehat, yang alhamdulillah sekarang ada 40 cabang di Kota Cirebon. Luar biasa. Luar biasa. Dan itu semua tentu Gimana membagi waktunya itu? bantu dari masyarakat lah. Iya, oke. Dan PMB mungkin Ibu Marni nih. Dengan Bu Marni ya. Saya kebetulan menempatkan orang yang tepat. Oke. Luar biasa. Saya juga boleh kapan-kapan bergabung dengan PMI Dok. Saya boleh, juga senang sangat, itu. sangat terbuka buat kita siapapun, asal dasarnya adalah kemanusiaan. Insya Allah. Dan saya yakin Pak Yayan juga. Amin, amin. Terima kasih. Pak Pri di sana. Iya. Pak Dokter, kalau dilihat dari berbagai macam kegiatan dan aktivitas Bapak itu sekalian kan tentunya semuanya tidak ujuk-ujuk menjadi besar seperti ini. Ada proses yang Pak Dokter lalui dari nol barangkali seperti apa. Nah, barangkali Pak Dokter bisa ceritakan ke kami agar bisa menjadi teladan bagi kami generasi muda untuk bagaimana juga bisa menjadi leader seperti Pak Dokter. Monggo Pak Dokter. Baik, saya dilahirkan dari keluarga tidak mampu. Orang saya itu seorang guru, dan guru sekian tahun yang lalu itu kan tidak punya uang. Saya punya saudara. Profesi yang tidak menarik ya Dok ya? Tidak menarik. Karena nggak ada duitnya. Saya punya 12 saudara. Saya nomor 6. Waktu SD orang tua sudah meninggal. Otomatis dari SD saya sudah dibina untuk bekerja, untuk menyambung hidup. Memang saya bekerja keras bagaimana untuk bisa survive dalam kehidupan. Dan sambil jualan
itu saya terus belajar. Jadi buku itu tetap saya bawa. Ya. Mulai dari SD. Jualan apa, Dok? Kalau boleh tahu? Segala macam. Jualan Apapun. es gitu dulu Jualan gitu. es Dulu kan krim anak saya kecil seperti jualan. itu ya. Jualan rokok pakai kotak Oh, itu. gitu. Jualan es krim. Pergi di pasar Ya. itu jualan sunlight itu Ya. saya potong-potong kecil-kecil saya jual ke pedagang-pedagang kecil. Oke. Itu saya masih SD. Oh. Masih SD Dulu SD di mana sih, Dok? di Jambi saya. Oh, di Jambi ya. Oke. Kemudian SD juga saya diangkat sebagai ketua OSIS dulu namanya OSIS. Gitu, OSIS Pak, ya, betul. Saya OSIS SD, SMP, SMA OSIS, SD juga seluruh OSIS. Tapi saya mencari hidup sendiri. Jadi dalam kesusahan. Jadi sejak kecil sudah hidup sendiri, Dok ya? Iya, hidup Sudah sendiri mandiri lah ya. untuk menyambung hidup. Ya. Karena untuk sekolah saya nggak bisa apa-apa, orang tua tidak ada, nggak punya uang. Iya. Tapi dengan semangat dan dengan kesemangat yang ditanamkan oleh ayah saya, kalian harus jadi seorang sarjana, Oke. walaupun tidak punya uang. Dan semangat itu yang menyebabkan saya bekerja keras dan tetap berusaha untuk jujur dimanapun saya berada. Dan akhirnya saya bisa sekolah. Saya sekolah di Jogja. Di UGM kita ya, Dok ya? Di UGM. Alumni sama, Dok ya? Iya. Agama, Dok? Di UGM, saya sekolah di Fakultas Kedokteran. Ya. Tapi tidak satupun teman saya tahu bahwa saya itu nyari uang sambil sekolah. Oh, gitu? Dia nggak tahu. Saya pagi udah berangkat cari uang, Iya. pulang sekolah harus nyari uang sendiri untuk kehidupan. Iya. Menyambung hidup untuk sekolah sambil menyekolahkan adik-adik. Oh. Adik-adik juga harus saya bina untuk sekolah. Iya. Dan dari sana saya juga ikut senat, aktif di senat. Ke senat. Dan sampai saya selesai. Oke. Selesai sekolah, saya pergi ke Timur-Timur. Oh, Timur-Timur ikut. penugasan dokter itu? Iya, Oh, impres. oke. Impres dulu Di ya namanya, Dok ya? sana dilatih untuk bela diri, Iya. istilahnya ya dilatih militer. Survival. Survive supaya hidup Supaya hidup di alam liar gitu. tengah hutan itu kita harus hidup di Iya. sana. Di sana saya kembali ke Jakarta dan melanjutkan masuk di Kodam Jaya. Saya pernah di Kodam Jaya, di Kesdam di sana, dan pernah jadi tim haji, Oke. dan terakhir masuk ke UI, Iya. masuk ke bagian jantung UI, yang terakhir kembali ke Cirebon. Oke, luar Itu biasa perjalanan hidup hidupnya, saya. Dok ya. Jadi memang Dan tidak selama proses tidak bisa membohongi Iya. hasil. Selama di Jogja, saya itu ya ikut pendidikan jurnalis. Oh, luar biasa. Karena saya kira jurnalis itu profesi yang PP2S, mulia. Dok? Bukan? Iya, di Jogja itu namanya apa? Cuman 6 bulan waktu itu. Oh. Dan ikut di penyiar di radio. Radio Pak Jeronimo? Yang Atau di itu yang Katolik punya. Oh, oke. Kan dekat di tempat saya dekat sana itu. Sehingga walaupun hanya part timer ya nggak apa-apa. Dan dari sana Sempat jadi penyiar radio juga, Dok ya? Luar biasa. dan di Jakarta selama saya sekolah selalu talk show di beberapa radio dan beberapa TV untuk pendidikan kesehatan. Oh. Dan itu yang saya bina selama ini. Oke. Dan akhirnya sampai ke Cirebon, saya ikut bergaul sama masyarakat. Pertama kali saya datang ke Cirebon, yang saya datangi adalah semua tokoh-tokoh Cirebon. Termasuk kiai, termasuk Kiai-kiai ya, keraton, para tokoh-tokoh ulama. bahwa saya pendatang baru di sini. Dan mohon bimbingan. Oh. Dan sampai saya sekarang, alhamdulillah berkat bantuan semua teman-teman, semua tokoh masyarakat, saya bisa seperti keadaan sekarang. Pak Dokter, kalau dilihat dari banyaknya aktivitas tadi itu kan mestinya Pak Dokter juga membawahi banyak karyawan atau banyak staf gitu ya, Dok ya? Oh ya. Berapa kira-kira sekarang yang berada pada kendali Pak Dokter? Berapa orang? Banyak? Cukup banyak lah. Cukup banyak ya? Cukup banyak. Ratusan, ribuan gitu, Dok? Kalau teman-teman sih banyak sekali. Oh ya. Teman-teman mungkin ada 20 ribuan. Wah, luar biasa. Kalau di HP saya ini ada 70.000 kontak. Itu bisa suara yang besar, Dok. Luar biasa. Makanya HP saya ini kan memorinya 1 tera. Harus tambah ya? 1 tera. 1 tera ya? Iya. Oh,
Karena saking banyak ini, mulai dari yang sederhana sampai tokoh-tokoh masyarakat sampai para jenderal, Iya. baik TNI Polri itu kan ada di HP saya. Ya, memang dokter saya Komunikasi melihat lah. banyak dikenal banyak kalangan ya, Dok ya. Ya, alhamdullah. Mestinya harusnya Pak Dokter jadi wali kota nih. Aduh, itu banyak tokoh yang lebih baik. Tokoh yang lebih baik. Nggak ada minat Dok, nggak ada ya, Dok ya. Dan saya kira di kota Cirebon banyak tokoh, tapi mereka belum muncul. Oke. Oleh karena itu saya mengimbau masyarakat Cirebon untuk hati-hati memilih tokoh, Oke. memilih pemimpin, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang betul-betul memikirkan rakyatnya, Amin, amin. memikirkan amin. kemajuan kota, Amin. Ya. tidak lagi memikirkan kelompok pribadi, apalagi untuk kepentingan partainya sendiri. Oke. Sekarang ini kan negara kita lagi mau menghadapi hajat besar nih, Pak. Ya, betul. Tahun 2024 itu kan akan dilaksanakan pemilu yang serentak seluruh Indonesia. Tentu kita nggak akan ngobrol tentang pemilu di pusat sana. Ya. Kita nggak usah memilih tentang capres atau cawapres lah, Ya. ataupun juga legislatif di pusat, karena itu biar urusannya pemerintah lah. pusat. Kita ngobrol yang di daerah kita saja, Ya, siap. terkait dengan calon-calon pemimpin yang nanti akan kita pilih. Ya. Saya berharap bahwa apa yang kita diskusikan akan dapat menjadikan masukan atau juga edukasi bagi masyarakat Kota Cirebon, sehingga kita dalam memilih calon pemimpinnya, mereka tidak salah pilih. Nah, kemudian juga harapannya kita tidak, atau masyarakat tidak akan memilih kucing dalam karung, Dok. Ya. Ya, artinya jangan sampai mereka salah pilih. Nah, menurut pandangan Pak Dokter, bagaimana sih, Dok, gambaran kepemimpinan di Kota Cirebon ini paling tidak dalam 2 periode ke belakang? Ya. Mencari seorang pemimpin tentu kita harus hati-hati sekarang. Ya. Banyak janji-janji yang nantinya tidak ditepati. Ya. Jadi elektabilitas sendiri ternyata tidak bisa menjamin, bahwa betul. dia nanti akan memimpin dengan baik. Ya. Nah, ini harus diketahui oleh masyarakat kita. Jangan orang yang terkenal, orang yang top, Populer gitu kemudian ya. populer, langsung kita pilih. Dan biasanya pencitraan itu hanya sesaat saja. Sesaat, betul. Dan siapapun khawatirnya orang yang tidak mampu sama sekali, tetapi punya uang, punya dana, dan bisa dicitrakan, seakan-akan dia bisa memimpin ke depan. Iya. Oleh karena itu saya sangat berharap supaya calon pemimpin itu tidak saja mencitrakan diri, tapi betul-betul berdasar kemampuan. Iya. Jadi integritas itu harus ada. Iya. Dia harus punya kewibawaan dan harus jujur. Iya. Bahwa dia kalau memang tidak mampu memimpin, janganlah coba-coba untuk memimpin. Iya. Karena itu kasihan masyarakat kita. Kita lihat sudah berapa tahun dan berapa kali ganti pemimpin. Cirebon juga begitu saja. Begitu juga. Tidak ada perubahan yang berarti ya, Dok ya? Tidak ada perubahan. Dan saya harap masyarakat juga sudah perlu memikirkan, melihat tidak hanya terkenal, populer, tetapi jejak dia sebelumnya harus dilihat bahwa dia memang seorang calon pemimpin yang betul-betul amanah, jujur, dan bisa mengemban, dan yang penting sekali itu adalah mengangkat kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Oke, setuju, Dok. Selama ekonomi masyarakat dan pendidikan masyarakat itu tidak diangkat, selama itu Indonesia tidak akan mungkin maju. Cirebon tidak akan mungkin maju. Cirebon ya begitu-begitu aja. Sejak berapa tahun yang lalu, sejak berganti pemimpin, kita ya seperti ini saja. Yang tukang becak ya tetap tukang becak, tidak berubah nasibnya. Tidak jadi juragan becak gitu, Dok. Yang pedagang bukannya tambah baik sekarang, dengan kondisi online justru mereka ambruk. Justru seorang pemimpin harus terjun langsung ke bawah, melihat apakah kondisi ekonomi masyarakat kita ini sudah baik belum. Begitu ada kesulitan, mereka harus terjun dan mengambil orang-orang ahli yang bagaimana membantu mereka supaya kehidupan mereka lebih baik lagi. Itu yang harus diperhatikan seorang pemimpin ke depan. Jadi tidak hanya janji-janji, tidak hanya
melakukan rencana-rencana muluk, tapi kenyataannya sama sekali tidak ada realisasi. Ini kasihan masyarakat kita. Dampaknya sudah ke masyarakat 10-20 tahun yang lalu itu kita tidak berubah sama sekali. Dan saya melihat kita kehilangan figur seorang pemimpin leader, yang kita harapkan bisa merubah kondisi di kota Cirebon dan sekitarnya. Wilayah 3 Cirebon ini kita harapkan ada pemimpin yang betul-betul memimpin dan mengangkat warganya, bukan mengangkat pribadi dan kelompoknya. Dan dia begitu seorang pemimpin jadi pemimpin, maka dia jadi pemimpin semua masyarakat, tidak kelompok-kelompok dia. Dan ini harus masyarakat harus tahu dan persis supaya ke depan kita mendapatkan seorang pemimpin yang betul-betul mementingkan dan melihat dan memberdayakan masyarakat kita. Banyak. Pak Dokter, kalau kita lihat bahwa sampai saat ini, dalam pandangan Pak Dokter, sebenarnya masalah utama kota Cirebon itu apa sih, Dok? Kompleks sekali. Kompleks sekali ya. Susah bilangnya malah ya. Yang spesifik aja, Dok. Terlalu banyak yang harus dibenahi. Baik itu infrastruktur, baik itu ekonomi, baik itu sosial, pendidikan, maupun akhlak masyarakat yang betul-betul harus sangat memprihatinkan. Dan banyak sampai saat sekarang itu namanya narkoba, masih juga anak-anak SMP, SD. Dan kenapa itu tidak bisa diberantas secara total? Harusnya betul-betul kita bina secara utuh, secara keseluruhan. Memang dalam memimpin itu haruslah holistik, secara menyeluruh dan paralel. Tidak bisa pilih-pilih ini dulu, A dulu, B dulu, C dulu, tidak bisa. Harus semuanya. Dan pilihlah seorang pemimpin tidak harus tahu semuanya. Tapi dia bisa mengangkat orang-orang yang ahli dan mau bekerja di bidangnya. Pembantu-pembantunya yang ahli di bidangnya. Dan kalau memang orang yang diangkatnya itu tidak kapabilitas dan tidak bagus dan tidak kompeten, dia harus berganti. Dan dia harus tegas mengganti bahwa orang ini tidak tepat pada tempatnya. Tetapi dong, walaupun bagaimana kan kita tetap harus punya priority terhadap permasalahan itu kan. Betul. Kalau kita lihat bahwa tadi sampaikan dokter ada masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesehatan dan segala macam. Nah, menurut dokter, apa prioritas utama dari kota itu? Prioritas utama dari kota ini adalah kembali kepada integritas semua warga. Itu sebetulnya. Akhlak berarti ya, Dok, ya? Akhlak itu betul-betul luar biasa ya. Harus dikedepankan. Harus jujur. Dan masyarakat itu semua lini ya, Dok, di semua lini. Dari mulai pemimpin sampai masyarakat terendah gitu. Harus jujur. Dan mereka yang kedua itu harus sama-sama bersama masyarakat ikut membangun. Bareng-bareng membangun. Dan masyarakat harus ikut sertakan dalam menentukan masa depan kotanya sendiri. Ke depan. Kalau tidak ya seperti ini aja. Dan kita harus melakukan tim khusus yang terjun ke lapangan melakukan survei apa sih yang dibutuhkan masyarakat supaya mereka lebih baik lagi. Dan itu kita ambil sebagai priority untuk kedepannya. Ya, jadi masalah integritas ya, atau akhlak ya, Dok, ya, untuk bisa kita prioritaskan. Baik, Pak Dokter. Nah, kalau dari sisi masalah, kemudian dari sisi potensi, Dok, sebenarnya Cirebon ini potensinya apa sih, Dok? Banyak hal yang bisa diambil potensi kota Cirebon untuk bisa dimajukan. Dan itu membuat lapangan kerja yang luar biasa. Pantai Cirebon itu kalau dibuat mini Ancol saja, itu wisata dari manapun seluruh Indonesia akan datang ke sana. Belum lagi wisata-wisata di tempat-tempat kecil, kali Sukalila itu dibersihkan secara keseluruhan, tidak ada lagi pedagang di sana. Kemudian belum lagi kali dekat Klayan yang dibersihkan semua. Dan itu penduduknya dididik supaya tidak membuang sampah di sana, dan saya kira bisa. Dan itu seluruh toko itu menghadapnya ke kali. Dan itu akan karena kita memang kota pesisir, Dok. Memang kita kota pesisir, dasarnya seperti itu. Dan itu akan mendatangkan penghasilan yang luar biasa buat kota Cirebon. Belum lagi budaya. Budaya kalau peninggalan budaya ya. Taman Sunyaragi itu dibuat dibenahi secara utuh dan kerjasama antara Pemda dan keraton. Itu harus sinergi, Dok, ya, harus luar sinergi biasa. ya. Dan itu seluruh Indonesia akan datang ke Cirebon.
Karena itu memang potensinya tidak dimiliki oleh daerah lain. Iya. Dan kemudian tempat-tempat kuliner yang selama ini ada, khususnya Jamblang, kemudian apa lambanya beberapa tempat-tempat kuliner kita itu memang dibuat parkir yang bagus, dibina dan dibantu masyarakatnya, dan itu akan merupakan wisata yang luar biasa. Apalagi Bandung, Jakarta, Bandung, Cirebon, Jakarta, Cirebon udah dekat. Cuma sekali. sebentar ya dok ya sekarang ya. Dan itu luar biasa. Iya. Dan yang berikutnya adalah pemerintah kota ataupun siapapun yang jadi pemimpin nanti, dia harus mempunyai konektivitas ke pusat. Oke. Karena dana dari pusat itu banyak sekali semua. betul dok. Dalam semua bidang, apapun namanya bidang apapun itu dana banyak. Dan beberapa tahun terakhir Cirebon lebih banyak dana dari pusat sebenarnya. Iya. Dan kalau itu bisa menyedot dari semua kementerian, luar biasa. Itu luar biasa. Iya. Dan kepercayaannya akan timbul. Iya. Dan pengusaha juga akan datang sini. Oke. Cuman kita memang harus jujur dan transparan, kemudian bisa membuktikan kepada pusat bahwa kita betul-betul kepentingan rakyat dan semua sesuai dengan aturan. Oke. Nah dok, kalau tadi dokter sudah cerita tentang bagaimana permasalahan kota ini, juga tentang potensinya gitu ya. Nah kemudian figur seperti apa dok yang kira-kira bisa memimpin kota kita ini? Sebagaimana saya katakan kriteria seorang pemimpin ini kan semua banyak betul sebetulnya. Betul. Di samping integritas, kemudian dia juga punya kemampuan untuk memilih pembantunya yang tepat. Kemudian dia punya kemampuan. Tidak like and dislike ya dok ya? Iya, bukan like and dislike itu udah nggak zaman. Udah nggak zaman lah. Betul. Orang yang pintar, kemudian dia senang nggak ditarik. Nggak dipakai. Orang yang nggak ngerti apa-apa diambil. Ya udah nggak jalan-jalan. Dan itu semua SKPD akan jalan semuanya kalau dia bisa memotivasi apapun bisa berjalan semua. Dan kemudian dia juga punya kemampuan komunikasi pada semua baik masyarakat, baik ke atas maupun horizontal dan vertikal. Sehingga dia kemampuan komunikasi ini perlu sangat diperlukan seorang pemimpin. Dan dia jujur, kemudian transparan dan bisa mengayomi seluruh masyarakat. Tidak ada pilih-pilih lagi, itu tidak ada. Dan insya Allah kalau seorang pemimpin kita nanti ke depan dia bisa melakukan sesuatu yang baik. Dan yang terakhir adalah bisa bekerja cepat. Sebab dalam 5 tahun era ke depan ini itu kita kalau dia tidak digital. bergerak cepat itu akan ketinggalan. Kalau orang dulunya kerjanya jalan biasa saja, kita akan ketinggalan. Dia harus lari bukan maraton, lari cepat. Sprint. Sehingga dalam 5 tahun itu banyak hal yang mereka harus kerjakan. Dan itu paralel di semua SKPD, lini ya. Di semua lini. Dan digerakkan semuanya betul-betul untuk pembangunan kota Cirebon atau Kabupaten Cirebon atau Kuningan, Indramayu. Saya kira itu akan bagus sekali. Dan kerjasama antar lembaga, kerjasama antar kabupaten, kerjasama dengan semua institusi semua yang wilayah ada, sekitar ya, dengan itu wilayah luar sekitar. biasa. Penyangga-penyangga itu akan hidup semua. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa. Harus bekerja sama dan semua sinergi ya, kolaborasi, harus maju semua. Kolaborasi dengan daerah lain juga. Tidak boleh menghidupkan lampu kita dengan mematikan lampu orang lain. Setuju dok. Luar biasa ini filosofinya. Dan semua harus maju. Jadi dan dia harus siap mundur kalau dia memang tidak sanggup. Wah, luar biasa. Dan kalau ada di salah satu adat, saya tidak sebutkan di sana, dia didulukan selangkah dan ditinggikan setingkat. Jadi beda antara dia dan masyarakat itu hanya satu langkah dan satu tingkat aja. Dan antara pemimpin dan rakyatnya kalau gitu ya. Dia keluar dari cita-citanya, keluar dari apa yang dikatakan, dia harus mundur. Walaupun dia saudara kandung sendiri pun, dan dia harus mundur. Tidak ada istilah. Kelihatan tradisi itu yang luar biasa. Tidak ada, dan itu harus diterapkan dalam masyarakat kita. Kalau itu diterapkan, insya Allah wilayah 3 ini akan maju. Akan maju mengalahkan semua wilayah sekitarnya. Karena kita potensinya luar biasa. Luar biasa. Nah, Pak Dokter, sekarang kan kita lihat, mungkin semuanya baru mendengar juga bahwa kemarin jalan tol Cisumdawu sudah mulai beroperasional. Bandara Kertajati juga sudah mulai beroperasional juga. Nah, artinya dalam pandangan Pak Dokter, kira-kira Pak Dokter, sarana prasarana itu kira-kira punya dampak positif nggak buat kita? Luar biasa. Masalahnya kita mau nggak menyambut
keterbukaan transportasi yang begitu terbuka buat kita. Itu kesempatan buat wilayah 3 ini untuk maju. Ya. Kalau itu terbuka dan kita slow responnya lambat. Ya gitu udah tertinggal momen ini, ada waktu, ada golden period yang harus kita ambil. Ya. Dan itu harus cepat dan tegas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Semua infrastruktur di Cirebon dan sekitarnya harus segera ada. Kalau tidak, momen ini akan hilang. Dan di mana orang daerah lain, bisa jadi daerah lain yang akan memanfaatkan. Timbul lagi. Golden period itu hanya singkat. Iya. Kalau waktu emas ini terlewatkan, sudah kita nggak bisa apa-apa lagi. Kita kembali ke zaman dulu lagi. Luar biasa. Nah, Pak Dokter, sekarang kita lihat bahwa pemerintahan Aziz Ety kan udah mau berakhir. Ya. Bahkan Pak Wali Kota sudah mengundurkan diri kan ya? Ya, betul. Nah, sekarang dalam pandangan Pak Dokter, apa sih hal-hal yang baik yang ditinggalkan Pak Aziz dan Bu Ety, dan juga apa hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pemerintahan Pak Aziz dan Bu Ety itu? Pak Aziz cukup bagus, ya. Dia kalem dan melaksanakan secara baik. Walaupun masih banyak yang diperbaiki sana sini. Ya. Begitu juga dengan wakilnya Ibu Ety, karena mereka sepasang ini. Berdua, dan telah melakukan apa yang digariskan oleh pusat, dan dia telah menjalankan secara optimal. Walaupun masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, dan dalam memperbaiki itu tentu hal-hal yang mungkin di luar jangkauan beliau, sehingga tidak bisa dilaksanakan. Dalam pandangan Pak Dokter bisa melihat bahwa para pemain-pemain politik yang ada di kita seperti apa gitu kan ya. Nah, kira-kira ada nggak figur yang dalam pandangan Pak Dokter layak untuk memimpin kota ke depan? Atau ciri-cirinya aja deh, Dok. Ciri-cirinya saja, nggak usah nebut nama. Saya kira masyarakat pasti tahu lah. Siapa kira-kira yang akan memimpin kota Cirebon nantinya ke depan. Dan saya ingin masyarakat itu tidak lagi memilih pemimpin itu berdasarkan popularitas. Tidak lagi memilih pemimpin itu karena dia saudara saya. Tidak lagi memimpin itu karena dia teman saya. Tapi harus melepaskan kedekatan chemistry. Dia, kalau walaupun saudara, walaupun teman, walaupun satu partai sekalipun, tapi kalau dia memang kapabilitas dan integritasnya diragukan, jangan pilih dia. Pilihlah mereka yang betul-betul, walaupun tidak satu partai. Sebab itu akan memimpin kota Cirebon untuk seluruhnya. Bukan buat partai kita, buat teman untuk kita. Untuk seluruh warga masyarakat kota. Tapi buat seluruh masyarakat. Pilihlah pemimpin nantinya betul-betul mengangkat kota Cirebon dan wilayah 3 Cirebon yang bisa dan mampu mengangkat dana 5 tahun itu perubahan yang total dan secara cepat. Yang golden period tadi golden period itu hanya harus betul-betul dimanfaatkan betul ya. Dan itu masyarakat yang menentukan. Saya tidak akan menunjuk orang, dan kriteria itu seperti saya katakan tadi ada 10 kriteria seorang pemimpin. Itu haruslah terpenuhi. Dan jangan melihat popularitas lagi. Jangan integritas lagi, terutama ya. Integritas tadi integritasnya itu utama, kejujuran, komunikasi, kemudian transparansi, punya komunikasi dengan semua lini, dan jangan lagi memilih pemimpin kalau dia memberi uang. Uang dikasih silakan ya terima. Milih mah terserah. Milih terserah. Hati nurani. Hati nurani Anda. Kalau dia ngasih uang ya karena dia banyak uang. Tapi kalau dia memimpin memang tidak pantas sebagai pemimpin. Jangan dipilih. Ingat, uang yang Anda terima itu hanya habis dalam sebulan juga udah habis. Nggak sampai. Tapi kalau dia memikirkan kehidupan Anda, mengangkat anak Anda, mengangkat memilih pekerjaan buat Anda, lowongan kerja diciptakan, itu selamanya Anda akan lebih sukses. Itu yang harus saya pesankan pada seluruh masyarakat, siapapun, dimanapun. Kalau ada yang mengasih uang, percayalah, itu terima saja. Tapi kalau yang ngasih uang itu Anda anggap tidak akan mungkin memimpin dengan baik. Jangan terima. Dokter, luar biasa diskusi kita. Sayang waktunya sudah terbatas, Dok.
ya. Jadi ini menurut saya terima kasih banyak atas pencerahannya. Ya, Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Edial dapat memberikan tambahan informasi dan juga edukasi bagi para warga negara kita agar kita nanti dalam memilih calon-calon pemimpin itu tidak salah. Amin. Kenapa? Karena kalau salah, resikonya tidak saja pada diri kita, tetapi juga pada seluruh masyarakat Kota Cirebon. Dan cukup lama juga, tidak sebentar, paling tidak 5 tahun kan? 5 tahun pada berikutnya kan berarti kan 5 kita akan tahun itu menghadapi waktu itu, tapi kan yang dirasakan dampaknya lebih bisa jauh 10 lagi. tahun, 20 tahun. Betul. Jadi jangan hanya karena rayuan atau iming-iming uang yang tidak seberapa, kemudian kita salah memilih. Sehingga saya berharap nanti masyarakat bisa lebih cerdas lagi di dalam memilih pemimpinnya. Demikian pemirsa, diskusi saya, Yon Indrayana, dengan narasumber hebat kita, Dr. Edial, dalam The Leader. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa like and subscribe, agar The Leader tetap memberikan informasi yang terbaik buat Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Luar biasa. The Leader sukses selalu. Amin.